Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan secara khusus membacakan kisah-kisah misteri bersambung. Kita lanjutkan cerita Melacak Jejak Sang Ular yang ditulis oleh Mas Pudak Brahma di Facebook. Seperti apa kelanjutan cerita tentang Mian dan kawan-kawannya ini? Langsung saja, teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Gundala berusaha melarikan diri secepat dan sejauh mungkin. Setelah berpikir, ia memutuskan kembali ke Selo Balungan. Setelah menyembunyikan Siska di dalam goa, ia segera beranjak pergi. "Tuan mau kemana?" tanya Siska. "Aku akan mengecoh mereka. Kau tenang saja di sini. Aku sudah memasang tabir penghalang untuk menutupi aura energimu," jawab Gundala. "Tapi Tuan akan kembalikan?" Gundala bisa membaca kebingungan dan kegelisahan Siska. Selo Balungan adalah tempat yang jarang sekali didatangi manusia. Selain karena Selo Balungan adalah sebuah jurang, banyaknya kejadian ganjil dan menyeramkan juga menjadi alasan manusia tak berani ke sana. "Kalau aku tak bisa cepat kembali, siapa yang akan memberinya makan dan mengeluarkannya dari tempat ini?" batin Gundala. Siska pun berpikir demikian. Ia takut Gundala akan kalah dan tak bisa kembali ke tempat itu. Siska bahkan sudah berniat menggunakan kitabnya untuk mencari kelemahan Raden Tangkis. Namun karena masih belum sepenuhnya mempercayai Gundala, ia tak jadi melakukannya. "Tunggu sebentar, aku akan memanggil teman," ujar Gundala kemudian bergegas pergi. Tak lama kemudian ia kembali bersama Suna. Gundala lalu menitipkan Siska kepada jin itu. Ia juga meminta Suna pergi ke Lawu jika dalam 2 hari tidak mendapatkan kabar darinya. "Katakan saja tapak jalak yang mengirimmu, nah," ujar Gundala sambil memberitahukan tempat tinggal Mian. Kemudian Gundala menyuruh Suna menyamar sebagai manusia dan pergi membeli makanan serta minuman untuk Siska. Setelah Suna kembali, barulah ia pamit kepada Siska dan segera meninggalkan goa itu. Sepeninggal Gundala, Siska kembali dilanda kegelisahan. Apalagi saat ia melihat titik-titik hitam di telapak kirinya kian banyak. Bayangan makhluk bermata merah yang kerap mendatangi mimpinya pun kembali muncul. "Jangan takut putri, aku akan menjagamu sebaik-baiknya sampai Tuan Arya kembali," ujar Suna berusaha menenangkan Siska. Siska menoleh menatap jin yang berwujud kakek berambut dan berjenggot panjang itu. "Namaku Siska, bukan putri, kek. Jadi dia bernama Arya, kek?" "Jadi kau tidak tahu namanya?" tanya Suna bingung. Siska pun mengatakan kisah pertemuannya dengan Gundala. Kemudian ia meminta Suna ganti bercerita tentang Gundala. Ketika tahu Gundala masih memiliki hubungan dengan Laut Utara, kecurigaan Siska kembali muncul. Ia mengira Gundala adalah bagian dari komplotan Raden Tangkis yang berusaha menipunya dengan pura-pura baik. Sementara itu, Gundala sengaja menunggu kemunculan Raden Tangkis dan rombongannya. Ia ingin tahu alasan keberadaan Raden Tangkis di Jakarta, sekaligus mencari tambahan informasi tentang Adipati Jalasura. Raden Tangkis yang melihat sosok Gundala langsung memerintahkan para prajurit melakukan pengepungan. "Ada apa ini? Siapa kalian?" tanya Gundala bersandiwara. "Jangan pura-pura bodoh bangsat, katakan di mana kau sembunyikan gadis itu," seru Raden Tangkis. "Gadis apa? Kedatanganku ke sini adalah untuk menangkap Jalasura, buronan dari Laut Utara," balas Gundala tak kalah garang. Raut wajah Raden Tangkis langsung berubah. "Kau dari Laut Utara? Siapa yang mengirimmu?" "Empu Rara Wingit yang mengutusku atas permohonan Tumenggung Singkir," jawab Gundala tegas. "Memangnya kenapa? Kau punya buktinya?" tanya Raden Tangkis curiga. "Apa urusanmu menanyakan itu?" balas Gundala. Raden Tangkis lalu mengeluarkan plakat mandatnya. "Aku juga utusan Laut Utara. Istana langsung yang mengirimku untuk mencari Adipati Jalasura." Gundala berpura-pura terkejut
Kemudian ia menunjukkan cincin pemberian Tumenggung Singkir kepada Raden Tangkis. Setelah itu, keduanya saling memperkenalkan diri. "Jadi kau tidak melihat ada jin sedang membawa seorang gadis bersamanya, Ar?" "Tidak, Raden. Sudah beberapa hari aku telah menjelajahi tempat ini, tapi jin yang Raden maksud tidak pernah terlihat di sini." "Apa hubungan jin itu dengan Jalasura, Raden?" tanya Gundala. "Gadis itulah yang kucari, Ar. Dia mungkin memiliki informasi tentang Jalasura. Sayang, sebelum berhasil mengoreknya, dia telah diculik," jawab Raden Tangkis. "Bagaimana dengan penyelidikanmu, Ar? Apa yang sudah kau temukan?" "Masih buntu, Raden. Awalnya aku ingin mencari informasi dari Raden Mahindra, Panji Salaka, dan Condrogeni, tapi ternyata ketiganya sudah tewas," jawab Gundala. "Mereka tewas? Siapa yang membunuhnya?" "Raden belum tahu soal itu. Apakah Raden belum datang ke tempat ini?" "Memang belum, Ar. Aku memilih ke Jakarta lebih dulu karena ada kabar Jalasura berada di sana." Dikarenakan takut niat busuknya terbongkar, Raden Tangkis buru-buru berpamitan. Sebelum pergi, Raden Tangkis meminta Gundala untuk tetap berhubungan dan saling bertukar informasi tentang Adipati Jalasura. "Mengapa tidak kita bunuh saja dia, Tuan?" tanya Karawisa, salah satu prajurit Raden Tangkis. "Jangan bodoh, Wisa. Dia anak buah Empu Rarawingit dan aku tidak mau berurusan dengannya. Selain itu, kita bisa memanfaatkan Arya Bara untuk menjadi sumber informasi gratis," jawab Raden Tangkis. "Aku masih mencurigainya, Tuan. Izinkan aku kembali sementara untuk memata-matainya," ujar Karawisa. "Baiklah, Wisa, tapi jangan lama-lama," balas Raden Tangkis setelah sejenak berpikir. Sepeninggal Raden Tangkis, Gundala tak langsung kembali ke gua. Ia menunggu untuk memastikan Raden Tangkis tak hanya pura-pura pergi. Setelah yakin Raden Tangkis benar-benar pergi, barulah keesokan harinya Gundala kembali ke gua. "Tak perlu berpura-pura baik, Tuan Arya. Bukankah kau adalah komplotan dari Raden Tangkis?" Seketika itu juga Gundala menghentikan langkahnya. Suna yang baru saja kembali dari mengambil air terkejut merasakan suasana tegang di tempat itu. "Ada apa ini, Sis? Tuan Arya?" Sebelum sempat menjawab, Gundala melihat Siska tiba-tiba ambruk. Secepat kilat ia melompat dan memeriksa kondisi Siska. "Mengapa energinya menjadi selemah ini?" batin Gundala, lalu segera menyalurkan energi untuk menolong Siska. "Apa yang sebenarnya terjadi, Nak? Mengapa ia kehilangan banyak energi?" tanya Gundala kepada Suna. "Aku juga tidak tahu, Tuan. Tadi Siska baik-baik saja. Ia bahkan meminta air untuk mandi," jawab Suna yang juga merasa bingung. Menjelang senja, Siska siuman dari pingsannya. Ia melihat Suna telah membuat api unggun dan membakar seekor ayam. Siska lalu berusaha bangun. Ia pun terkejut saat merasakan energi dalam tubuhnya telah meningkat tajam. "Aku memang diutus Laut Utara, tapi itu bukan berarti aku adalah bagian dari kelompok Raden Tangkis." Siska menoleh. Gundala ternyata sedang duduk bersila tidak jauh dari tempatnya berbaring. Tatapannya yang tajam tapi tenang memancarkan kejujuran ucapannya. "Aku tidak menyalahkanmu, Sis. Kecurigaanmu memang memiliki alasan kuat. Sekarang istirahat saja. Setelah sehat, akan kuantarkan kau ke tempat yang kau mau," ujar Gundala, lalu bangkit dan berjalan keluar gua. Siska bangun dan duduk. Ia masih bingung dengan semua kejadian yang menimpanya. Tiba-tiba, Siska teringat dengan kitabnya. Ia lega saat melihat kitab itu masih ada di sampingnya. Perlahan Siska bangkit, berjalan menghampiri Gundala dan duduk di sampingnya. "Maafkan aku, Tuan Arya. Aku benar-benar bingung dengan apa yang terjadi dan tidak tahu harus berbuat apa. Semua terjadi begitu tiba-tiba," ucapnya lirih. "Satu-satunya pertanyaanku adalah, mengapa Raden Tangkis memburumu?" tanya Gundala. Siska meletakkan kitabnya di depan Gundala. "Ia ingin mendapatkan dan menggunakan kitab ini, Tuan." "Kitab apa itu, Sis?" "Ain Banari, Tuan." Mendengar nama kitab itu, Gundala tersentak. Di masa lalu, ia pernah mendengar tentang kehebatan kitab tersebut. Gundala sekarang akhirnya paham mengapa Raden Tangkis bersikeras untuk merebutnya.
Jadi kau tadi menggunakan kitabnya kan? Itulah alasan mengapa energimu sangat banyak berkurang. Bukankah begitu? Siska langsung menundukkan kepala. Aku sangat bingung Tuan. Mengetahui Tuan juga dari Laut Utara. Siska sangat terkejut ketika Gundala tiba-tiba bangkit berdiri. Cepat masuk ke gua, Sis. Keparat-keparat itu ternyata kembali ke sini, perintah Gundala. Siska bergegas kembali ke dalam gua, sementara Gundala pergi untuk menyambut kedatangan Raden Tangkis bersama anak buahnya. Di mana gadis itu, Ar? Sebagai sesama abdi Laut Utara, aku tidak ingin membunuhmu, ujar Raden Tangkis begitu tiba di depan Gundala. Aku justru bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan Dewi Pancar jika tahu punggawanya tidak menjalankan tugas dan malah memburu sebuah kitab pusaka, balas Gundala. Dewi Pancar tidak akan tahu jika tidak ada yang memberitahu, Ar. Lagi pula, setelah berhasil menguasai kitab itu, apalah artinya Dewi Pancar? Pangot, Wisa, ayo cepat habisi dia. Sebelum kita mendapatkan kitab itu, istana tak boleh tahu perbuatan kita. Ki Pangot, Karawisa bersama 5 anak buah Raden Tangkis yang lain seolah berlomba menyerang Gundala. Pertempuran sengit pun segera terjadi antar mereka. Sementara itu, Raden Tangkis bergerak mencari Siska. Ia berlompatan di antara tebing dan bebatuan untuk menemukan persembunyian gadis itu. Usai dari apartemen, Mian dan Kandar kembali ke rumah Fatur. Setelah menyerahkan berkas-berkas milik Sani, Mian pamit untuk melanjutkan pencarian Siska. Ia juga menyuruh Kandar tetap berada di Jakarta. Tapi Tuan, protes Kandar, ada baiknya kau membantu Fatur, Dar. Selain itu, di sini masih ada Abinar. Mengingat masa lalunya, ia pasti memiliki banyak musuh. Aku takut mereka datang untuk membalas dendam. Mian menjelaskan alasannya. Kalau begitu, izinkan aku pergi, An. Aku tidak ingin merepotkan, apalagi membahayakan keselamatan Naya, Fatur dan yang lain, sahut Abinar. Bukan begitu maksudku, Nar. Tanpa kehadiranmu pun, ada banyak pihak yang mengincar keselamatan penghuni rumah ini. Soal izin, kau bebas pergi kapan saja. Akan tetapi, apakah itu bukan cuma membuang-buang nyawa saja? Pergilah saat kau sudah mampu mempertahankan nyawa, Nar. Itulah cara menghargai dan mensyukuri nafas ini, Nar. Aku tidak hanya meminta Kandar berjaga. Darinya, kuharap kau juga bisa mendapatkan sedikit bekal untuk menjalin kesempatan keduamu. Mian ternyata telah meminta Panembahan Warak dan Raden Selaseta untuk mengajari Abinar saat kondisinya telah pulih. Hal itu jugalah yang kini ditugaskannya kepada Kandar. Setelah selesai menjelaskan semuanya, Mian lalu pamit. Sebelum melanjutkan pencarian Siska, ia memutuskan kembali ke Lawu untuk menjenguk keluarganya, sekaligus mencari informasi tambahan tentang kitab Ainabari kepada Condromawa dan Ki Mayangkara. Kedatangan Mian disambut senang oleh Brahma. Ia melompat memeluk ayahnya. Setelah membersihkan diri serta makan, Mian mengajak Condromawa berbicara tentang Siska dan kitab yang dibawanya. Rasanya dulu aku pernah mendengar cerita itu, An. Tapi ya begitulah. Aku cuma menganggapnya sebagai cerita saja. Kira-kira Ki Mayangkara tahu apa tidak, Ndra? Mengapa tidak ke sana saja untuk bertanya langsung, An? Keduanya berangkat ke lembah Mayangkara. Di sana, Mian kembali menanyakan kebenaran cerita tentang Zawahat, Nuraswat, dan kitab Ain Banari kepada Ki Mayangkara. Jadi kitab itu benar-benar ada, An? Ki Mayangkara malah balik bertanya. Mian lalu menceritakan apa yang terjadi kepada Kandar. Mendengar hal itu, Ki Mayangkara ikut merasa yakin akan kebenaran adanya kitab Ain Banari. Cobalah menemui Sela Wukir, An. Mungkin dia lebih tahu soal kitab itu, saran Ki Mayangkara. 2 hari kemudian, Mian kembali meninggalkan Lawu menuju Semeru. Kali ini ia pergi bersama Condromawa. Sesampainya di sana, Ki Sela Wukir ternyata sedang kedatangan tamu. Tuhan memang luar biasa. Baru saja kami membicarakanmu. Ayo silakan masuk, An. Dra, ucap Ki Sela Wukir saat melihat kehadiran Mian dan Condromawa. Perkenalkan, An. Dra, beliau adalah Empu Rarawingit, salah satu punggawa utama Laut Utara yang sudah memilih menjadi pertapa. Empu Rarawingit juga masih kerabat dari beberapa punggawa Laut Selatan saat ini. Mian dan Condromawa mengangguk hormat.
lalu memperkenalkan diri sambil menjabat tangan Dewi Rarawingit. "Tadinya sepulang dari Semeru, Empu Rarawingit akan ke Lawuan, tapi karena kau sudah ada di sini, maka biar Empu langsung saja mengatakan sekarang." "Ia memohon bantuanmu, An," ujar Ki Selawukir. "Maaf sebelumnya Empu, bantuan apa yang harus kulakukan?" tanya Mian. Empu Rarawingit lalu menceritakan huru-hara yang terjadi di Mandala Tumenggung Singkir, termasuk soal lenyapnya Anjani dan tuduhan kepada Adipati Jalasura yang kini juga menghilang. "Istana sudah mengirimkan Raden Tangkis untuk mencari Jalasura, An. Aku sendiri juga meminta bantuan kepada Tumenggung Nagamawa," ujar Empu Rarawingit. "Jadi Tumenggung Nagamawa juga mengirim pasukan?" Empu Rarawingit menggelengkan kepala. "Tidak, An. Ia mengutus Arya Bara untuk menjalankan tugas itu." "Kemungkinan besar Adipati Jalasura ada di Selo Balungan, Empu, sebab di sana ada Raden Mahendra, Panji Salaka, dan Condrogeni." Raut wajah Empu Rarawingit berubah sedih. "Mereka sudah tidak ada, An. Setelah mendengar Adipati Jalasura menghilang, aku diam-diam mengirim utusan ke sana. Dari utusan itulah aku tahu ketiganya telah gugur dalam sebuah pertempuran." Mian dan Condromawa sangat terkejut mendengar kabar duka itu. "Siapa yang membunuh mereka, Empu?" tanya Mian. "Aku tidak tahu, An. Siapapun itu, ilmunya tentu sangat tinggi, sebab ilmu Panji Salaka, Raden Mahendra, dan Condrogeni juga cukup mumpuni." "Bagaimana, An? Apa kau bersedia membantu?" "Akan kuusahakan semampuku, Empu. Lagi pula aku juga ingin tahu siapa yang telah membunuh mereka. Meski singkat, bagaimanapun juga kami pernah berjuang bersama," jawab Mian setelah beberapa saat terdiam. "Nah, sekarang katakan apa sebenarnya tujuanmu datang ke sini, An?" tanya Ki Selawukir. "Apakah Ki Selawukir pernah mendengar soal kitab Ain Banari?" Ki Selawukir tampak terkejut mendengar Mian menyebut nama kitab itu. Demikian juga dengan Empu Rarawingit. "Dari mana kau tahu soal kitab terkutuk itu, An?" tanya Empu Rarawingit. Mian kembali bercerita soal Kandar, Siska, dan informasi yang diberikan Abinar. Setelah mendengar hal itu, Empu Rarawingit merasa ragu jika Siska memegang kitab Ain Banari. Alasannya sama dengan yang dikatakan Abinar, yaitu karena Siska tak memiliki energi yang menjadi ciri khas sang pemilik kitab. "Kemungkinan besar Siska memang memiliki kemampuan, atau cuma kebetulan saja, An. Tapi bukan kitab itu," ujar Ki Selawukir mendukung pendapat Empu Rarawingit. "Baiklah kalau begitu, Ki. Empu, kami pamit dulu. Semoga saja kitab itu benar-benar telah hancur," ucap Mian. "Jangan lupa dengan permohonanku, An." "Aku tidak akan lupa dengan janji yang sudah kuucapkan, Empu," balas Mian lalu segera meninggalkan tempat itu. "Kemana kita, An?" tanya Condromawa. "Selo Balungan, Dra. Aku ingin tahu siapa yang telah membunuh sahabat-sahabat kita itu," jawab Mian. Sepeninggal Mian, Abinar masih terngiang-ngiang dengan ucapan Mian tentang menghargai dan mensyukuri hidup. Tanpa sadar, ia menatap lengan kanannya yang telah menghilang. Sudah beberapa kali utusan Panembahan Warak dan Raden Selaseta mengajaknya ke Mandala mereka. Akan tetapi, Abinar masih belum berkeinginan kembali belajar ilmu bela diri. Ia merasa takut akan menjadi seperti dulu lagi. Saat ini, Abinar hanya ingin hidup damai sambil merenungi dosa-dosanya. "Makanya kok tidak dihabiskan, Mas?" Sudah kenyang ya," jawab Abinar, lalu mencoba tersenyum untuk menutupi kegalauan hatinya. "Jangan begitu, Mas. Mereka mengorbankan nyawanya demi kita loh. Mas tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanan itu." "Siapa ya?" tanya Abinar bingung. "Apanya yang siapa, Mas?" "Mereka yang mengorbankan nyawa itu." Naya tersenyum. "Walah, tempe, tahu, nasi, dan ikan mujair itu awalnya makhluk hidup juga kan, Mas? Masa sih Mas tega menyia-nyiakan pengorbanan para makhluk tak bersalah itu? Mereka pasti akan sangat sedih, Mas. Lagi pula tak semua orang bisa makan kenyang 3 kali sehari loh, Mas. Ada banyak saudara-saudara kita yang bahkan untuk membeli beras saja tidak sanggup." Abinar tertegun. Ia tidak pernah berpikir sejauh itu. Abinar pun segera mengambil kembali sendoknya dan menghabiskan sisa makanan di piring. "Kau sudah menghormati pengorbanan kedelai, padi, dan ikan mujair.
Lalu, kapan kau akan menghormati pengorbanan Siren? Tanya Kandar yang tiba-tiba duduk di depan Abinar. Naya yang melihat Kandar akan berbicara serius dengan Abinar segera membereskan piring kotor dan pergi ke belakang. Apa maksudmu, Dar? Jangan menyebut-nyebut nama Siren. Aku akan tetap menyebutnya, Nar, sebab aku juga punya kisah serupa denganmu. Aku yakin keinginan Siren tidak jauh berbeda dengan mendiang istri dan anakku. Balas Kandar tak mau kalah. Mata Abinar berkaca-kaca. Kau tidak tahu apa yang kurasakan, Dar. Akulah yang membunuh Siren. Pikirmu aku tidak? Sedetik kemudian, surai-surai Kandar meluncur cepat menuju Abinar. Saat surai-surai itu memasuki tubuhnya, Abinar seolah melihat pertunjukan film yang berisi kenangan-kenangan Kandar. Maafkan aku, Dar. Aku tidak tahu jika takdirmu tragis itu, ujar Abinar setelah Kandar menarik surai-surainya. Meski tidak langsung, kau telah membunuh 2 orang yang sangat kucintai, Nar. Nafasku sekarang kuabdikan untuk menebus dosa dan menghargai cinta mereka. Sekarang tanyakan kepada dirimu sendiri, Nar. Apakah Siren akan bahagia melihatmu terpuruk dan berubah menjadi seperti mayat hidup ini? Bayangan Siren kembali hadir di benak Abinar. Laki-laki itu pun kembali menangis terseduh-seduh. Tolong antarkan aku ke Mandala Panembahan Wara, Dar, ucap Abinar setelah tangisnya berhenti. Kandar tersenyum. Bagus, ayo kita berangkat sekarang. Aku yakin Siren pasti akan bahagia sekali saat ini. Abinar lalu berpamitan dengan Naya. Tak lupa ia berulang kali mengucapkan terima kasih kepada gadis itu. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat untuk membantu sesama, Mas. Sebab sebaik-baiknya ciptaan adalah dia yang bisa memberikan manfaat kepada ciptaan lainnya, pesan Naya. Amin, terima kasih doanya ya, balas Abinar. Setelah mengantarkan Abinar, Kandar kembali ke rumah. Menjelang asar, Rahman tiba-tiba datang. Ayo Pak, kami berhasil menemukan Sani. Mas Fatur sudah kesana duluan, ajak Rahman. Tanpa membuang waktu, Kandar pamit kepada Naya, lalu pergi bersama Rahman. Setelah 1 jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat penampungan ODGJ. Fatur langsung mengajak Kandar ke sebuah ruangan. Di sana tampak seorang perempuan yang sedang berteriak-teriak dalam kondisi terikat di ranjang. Bagaimana kau bisa menemukannya, Tur? Tanya Kandar. Keberuntungan, Pak. Kebetulan ada informanku yang bekerja di tempat ini dan dia mengenali sosok Sani, jawab Fatur. Suruh semuanya keluar, Tur, ujar Kandar. Begitu petugas meninggalkan tempat itu, Kandar segera mendekati Sani, mengeluarkan surai dan menusuk kepala Sani. Seketika itu juga teriakan dan gerak perempuan itu berhenti. Laut Utara, apa yang mereka inginkan? Gumam Kandar setelah melepaskan surainya. Bagaimana dengan Sani, Pak? Apa dia bisa ditolong? Tanya Fatur sambil melihat ke arah Sani yang kembali berteriak dan bergerak liar. Kandar menggelengkan kepala. Otaknya sudah rusak, Tur. Anggap saja ia terkena karma dari ulahnya sendiri. Karena tidak ada yang bisa dilakukan lagi, mereka meninggalkan Sani tetap di tempat itu. Sepanjang perjalanan, Kandar terus bertanya-tanya tentang peristiwa yang dilihatnya dalam ingatan Sani. Berbekal energi yang diperolehnya dari Empu Rarawingit, Gundala berjuang melawan ke-7 anak buah Raden Tangkis. Ia berlompatan lincah sambil sesekali membalas serangan mereka. Kecepatan dan kelincahan gerak Gundala membuat Karawisa dan kawan-kawannya kerepotan. Mereka seperti mengejar bayangan. Jangan melompat-lompat seperti belalang bangsat. Ayo kita mengadu ilmu, teriak Karawisa. Jurus belalang cocok untuk menghadapi makhluk-makhluk pengecut seperti kalian, balas Gundala. Setiap ada kesempatan, Gundala langsung memanfaatkannya untuk menyerang lawan. Pelan tapi pasti, satu persatu mereka pun terluka oleh hantaman Gundala. Dari tempatnya bersembunyi, Raden Cakra Gumilang mengamati pertempuran Gundala. Kau sudah menemukannya, Rel? Belum, Tuan. Tampaknya Siska dilindungi oleh sebuah ilmu yang mampu menyembunyikan tanda-tanda keberadaannya. Sementara itu, Raden Tangkis juga masih melakukan pencarian. Setelah berkeliling, ia akhirnya berhenti di sebuah tebing. Pandangan Raden Tangkis tertuju pada onggokan kayu bekas api unggun di bawah sana. Jin itu pun segera mendatangi tempat tersebut. Suna yang melihat kemunculan Raden Tangkis bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan buruk. Pergilah, Kek, jangan korbankan dirimu, bisik Siska. Pergi kemana, Sis?
Aku telah berjanji untuk menjagamu dan pantang bagiku untuk melanggar janjiku sendiri. Raden Tangkis akhirnya mengetahui adanya tabir energi yang terpasang di mulut gua. Ilmu receh seperti ini mau dipamerkan kepada aku? Hah, ujarnya. Raden Tangkis lalu berusaha menghancurkan tabir tersebut. Hantaman demi hantaman diluncurkannya ke mulut gua. Kau rasakan itu, Rel? Tanya Raden Cakra. Tentu tuan, jangan-jangan dia sudah menemukan tempatnya. Ayo kita ke sana, Rel. Di medan laga, Gundala juga sadar jika tempat persembunyian Siska telah ditemukan. Perasaan Gundala pun dengan cepat diliputi kegelisahan. Sebentar lagi gadis itu akan kembali ke tangan kami, Keparat, teriak Ki Pangot. Kalian yang memaksaku, gumam Gundala sambil menarik energi resi naga wulung yang selama ini disembunyikannya. Ki Pangor, Karawisa, dan teman-temannya sangat terkejut saat melihat perubahan energi Gundala. Mereka serentak bergerak menjauh. Pergi sekarang atau kubunuh kalian, ancam Gundala. Tiba-tiba Ki Pangot dan kelima temannya menghampiri Karawisa. Kemudian satu persatu dari mereka mengorbankan diri dan menyerahkan energinya kepada Karawisa. Ayo, sekarang kita bertarung 1 lawan 1, ucap Karawisa sambil menerjang maju. Gundala mengumpulkan semua energinya dan menyambut serangan Karawisa. Benturan kekuatan pun tak terelakkan. Tubuh Gundala terlempar ke belakang, sementara Karawisa cuma terdorong dan masih tegak berdiri. Akan kubunuh kau sekarang juga, teriak Karawisa sambil berjalan mendekati Gundala. Coba saja, kutunggu kau di sini, balas Gundala yang telah kembali berdiri. Karawisa mempercepat langkahnya, namun baru beberapa langkah ia tiba-tiba saja berhenti dan memegang dadanya. Dasar iblis, ilmu apa yang kau gunakan, ha? Ilmu hanya bermanfaat jika tahu cara menggunakannya dengan tepat, balas Gundala, lalu bergegas pergi dari tempat itu setelah melihat Karawisa ambruk dan terbakar. Ketika beradu ilmu, Gundala sengaja menggunakan sebagian besar energinya sebagai perisai. Saat energi Karawisa melemah, barulah ia menyerang balik. Energi serangan itulah yang menghanguskan tubuh Karawisa dari dalam. Sesampainya di depan goa, Gundala menyaksikan tempat itu telah porak-poranda. Suna tampak tergeletak dengan kondisi luka parah. Mereka berhasil membawa Siska, Tuan, bisik Suna nyaris tak terdengar. Siapa mereka, nah? Tanya Gundala sambil menyalurkan energinya ke tubuh Suna. Para pembunuh Raden Mahendra, Tuan Chandrageni, dan... Meski Suna tidak sempat menyelesaikan kalimatnya, Gundala tahu siapa yang dimaksud oleh jin itu. Seiring dengan lenyapnya tubuh Suna, amarah Gundala kepada Raden Cakra Gumilang dan Karel pun kian membara. Siapa kau? Teriak Gundala sambil bangkit dan membalikkan badan. Betapa terkejutnya Gundala saat melihat Mian dan Condromawa telah berdiri tidak jauh dari hadapannya. Justru kami yang ingin bertanya siapa dirimu. Mengapa kau bisa berada di tempat ini? Dan apakah kau memiliki hubungan dengan kematian 3 sahabat kami? Tanya Mian tenang, namun dengan tatapan tajam. Gundala buru-buru menjelaskan ia adalah teman dari Tapak Jala dan apa tujuannya datang ke tempat itu. Untuk meyakinkan Mian, ia menunjukkan cincin mandat dari Tumenggung Singkir. Jadi kau diutus oleh Tumenggung Nagamawa dan Ki Gali Segoro, Ar? Benar, An. Mereka mengirimku atas permintaan Empu Rarawingit. Kalau begitu kita masih sejalan, Ar. Lebih baik kita melakukan pencarian bersama saja, ujar Condromawa. Gundala tentu saja setuju. Ia lalu menceritakan semua yang diketahuinya tentang Karel, Raden Cakra Gumilang, Siska, Anjani, Adipati Jalasura, Kitab Ain Banari, dan pengkhianatan Raden Tangkis. Setelah itu, ketiganya menyebar untuk mencari jejak Karel dan Raden Cakra. Namun setelah lama berkeliling, mereka tak bisa menemukannya. Tampaknya 2 iblis itu memiliki ilmu yang serupa dengan Aji Lawang Jagat, An, ujar Condromawa. Kalau begitu, sia-sia kita mencarinya, Ndra. Lebih baik kita kembali saja ke Lawu. Kau yakin kitab yang dipegang Siska adalah Ain Banari, Ar? Tanya Mian. Belum sepenuhnya yakin, An. Masih ada yang mengganjal di pikiranku, jawab Gundala. Sudah hampir 1 bulan berlalu sejak terjadinya pertempuran di Selo Balungan. Karel, Raden Cakra, dan Siska seolah menghilang tanpa asap. Pencarian yang dilakukan Mian, Gundala, serta utusan-utusan Laut Utara tak juga membuahkan hasil. Hari itu,
Nagalindu, Ranggabara, dan utusan Tumenggung Singkir bernama Empu Talangmas datang ke Lawu. Mian segera mengajak mereka pergi ke lembah Mayangkara. Di sana Ki Mayangkara dan Gundala telah menunggu. "Bagaimana dengan kemajuan pencarianmu, An?" tanya Nagalindu. Mian menghela nafas panjang. "Masih belum menemukan hasil, Ki. Karel dan Raden Cakra seolah hilang dari semesta." "Apa mungkin mereka sesakti itu hingga bisa menembus alam ketujuh?" ujar Empu Talangmas. "Tidak mungkin, Empu. Tanpa izin, jangankan mendekati dindingnya, berada di mandala larangan saja sudah bisa berujung maut. Api hidup penjaga tempat itu pasti akan menghanguskan siapapun yang berani mengusiknya. Sesakti apapun mereka, alam keenam adalah batas akhirnya. Tapi aku juga menyaksikannya, sebab makhluk seperti mereka pasti tak rela diikat oleh aturan di tempat itu," bantah Nagalindu. "Aku sependapat dengan Nagalindu. Bahkan menurutku, kecuali mendapat keistimewaan, manusia dan jin tidak akan mampu melewati dinding gerbang kelima," sahut Ki Mayangkara. Mian yang tak memahami perbincangan mereka cuma bisa terdiam. Ia tahu selain semesta jin dan manusia, ada juga semesta-semesta lainnya. Akan tetapi, ia tak berminat untuk mencari tahu tentang semesta-semesta itu. "Rawat dan jagalah semestamu sendiri, An. Sebab kau dihadirkan di semesta ini, maka amanah memayu hayuning bawonomu ya di bawono ini. Mungkin ada saatnya kita bersentuhan dengan semesta lain, tapi pastikan bukan kitalah yang pertama kali menyalakan api dan membuat luka di semesta itu." Pesan dari Mbah Lawu itulah yang menjadi pedoman Mian dalam semua tindakan. Apalagi dia telah mengalami pahit dan pedihnya jalan kegelapan, jalan yang hanya berisi rangkaian dendam. Nagalindu lalu menyampaikan pesan Ki Galih Segoro kepada Gundala. Ki Galih mengatakan jika Gundala hanya diberikan waktu sebulan lagi untuk membantu Tumenggung Singkir. Setelah tenggang tersebut berakhir, Gundala sudah harus kembali ke Galih Segaran. "Tumenggung Singkir dan Empu Rarawingit juga tidak keberatan, Ar. Mereka sudah sangat berterima kasih atas semua perjuangan yang kau lakukan bersama Mian," tambah Empu Talangmas. "Akan kumanfaatkan waktu sebulan itu sebaik-baiknya, Ki. Empu, semoga saja Tuhan mau memberikan sedikit petunjuk," balas Gundala. "Oh iya, Empu, bagaimana soal Raden Tangkis?" tanya Gundala. "Kanjeng Ratu masih belum percaya Raden Tangkis berkhianat, Ar. Ia bahkan sempat curiga kau dan Mian lah yang membunuhnya. Karena itu, istana sekarang mengirim utusan untuk mencari keberadaan Raden Tangkis." "Bagaimana jika dia sudah mati waktu itu, Empu?" tanya Mian. "Selain plakat, Raden Tangkis juga dibekali pusakaan. Pusaka itu akan pulang jika Raden Tangkis mati. Dan sampai sekarang, pusaka itu masih belum kembali." Setelah selesai menyampaikan pesan, Nagalindu, Empu Talangmas, dan Ranggabara pamit pulang. "Berhati-hatilah, An. Dewi Pancar itu berlapis-lapis seperti bawang merah. Jangan sampai kau tertipu dengan salah satu lapisannya." Lewat telepati, Ranggabara menyampaikan pesan Tumenggung Nagamawa saat menjabat tangan Mian. Mian sejenak tertegun, lalu secepatnya tersenyum sambil menganggukkan kepala. Sepeninggal mereka, Mian kembali berunding dengan Condromawo, Gundala, dan Ki Mayangkara. Di sarangnya, Raden Cakra terus mengawasi perkembangan Siska. Setiap hari ia mengawasi titik-titik hitam yang telah berubah menjadi garis di tangan si gadis. Raden Cakra tidak sabar menunggu garis hitam akhirnya menyambung dan membentuk lingkaran penuh. "Kenapa kau lakukan ini, Kek? Apa salahku?" tanya Siska lirih. Raden Cakra tertawa pendek. "Salahmu adalah kau keturunan Nuraswat." Siska tak menjawab. Dalam hati ia kembali mengutuk Josephine, ibunya, orang yang dianggapnya paling bersalah dalam perjalanan takdir buruknya selama ini. Siska tak pernah tahu ia adalah ahli waris kitab Ain Banari sekaligus keturunan Nuraswat sampai ia bermimpi ditemui oleh makhluk yang sangat mengerikan. Siska tak akan pernah lupa dengan sosok berwujud manusia yang seluruh tubuhnya terdiri dari ular itu. Ketika ia menceritakan mimpinya itu, sang ibu lalu memberikan sebuah japamala. Sesuai pesan Josephine, rangkaian manik-manik kecil itu tak boleh terlepas dari tubuhnya. Selain itu, Josephine juga menyuruh Siska sering-sering memeriksa telapak tangan kirinya.
Ketika gadis itu melaporkan adanya titik hitam di telapak tangan kirinya, maka Josephine akan menutup mata Siska dengan kain hitam tebal dan mengajaknya ke sebuah ruangan. Di sana Siska diminta menempelkan tangan ke sebuah benda. Saat melakukan itu, Siska merasakan seperti ada aliran air sejuk mengalir memasuki dan menyegarkan tubuhnya. Saat beranjak remaja, Siska penasaran dengan apa yang selama ini dilakukannya di ruang rahasia. Ketika melakukan ritual menempelkan tangan, ia pun melepas kain hitam penutup matanya. Dan betapa terkejutnya Siska saat melihat tangannya sedang menempel di punggung seseorang. Sambil berteriak ngeri, Siska menarik tangannya dari orang yang telah mati mengering itu. Kengerian Siska berubah menjadi kesedihan manakala sadar mayat yang tergeletak adalah salah satu teman bermainnya sendiri. Detik itu juga Siska paham mengapa orang-orang di rumah itu menghilang. Jika sebelumnya ia merasa bahagia berkeliling bersama Josephine untuk mengajak anak-anak jalanan tinggal di rumah mereka yang besar, kini kebahagiaan itu berubah menjadi perasaan bersalah. Setelah kejadian itu, barulah Josephine menceritakan fakta sebenarnya pada Siska. "Mengapa ibu tidak membunuhku saja saat lahir? Karena keegoisan ibulah, kini aku harus mengalami penderitaan yang sama. Ibu jahat!" teriak Siska yang sudah tak bisa mengendalikan emosinya. "Kau tak tahu bagaimana rasanya menjadi ibu, Sis. Jika menyalahkan, salahkan Tuhan. Kenapa dia menciptakan nuraswat dan zahawat?" balas Josephine. Sejak hari itu, hubungan Siska dan ibunya renggang. Bahkan saat Josephine meninggal, ia tidak datang ke pemakamannya. Siska memilih menghabiskan waktu dengan meneguk minuman keras hingga mabuk. Kenyataan, dia adalah keturunan nuraswat membuat Siska depresi. Berulang kali ia mencoba bunuh diri, mulai dari memotong nadi, gantung diri, meminum racun, dan melompat dari tempat tinggi sudah dilakukannya. Tapi semua usaha itu gagal dan hanya menghasilkan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dalam keputusasaan itulah kegelapan memperluas kekuasaannya di hati dan benak Siska. Seiring waktu, Siska akhirnya bisa menerima takdirnya sebagai keturunan nuraswat, yaitu dengan menjadi penjahat. Dari titik itulah Siska membantu orang-orang seperti Jenderal Sam. Ia pun membuka surat wasiat ibunya. Melalui surat itulah Siska mengetahui cara menggunakan kitab Ain Banari dan berbagai ilmu lainnya. Sebagai imbalan bantuan yang diberikan, ia mendapatkan orang-orang untuk dimangsa saat titik hitam di tangannya muncul. Namun meski demikian, Siska hanya memilih para penjahat sebagai syarat korbannya. Selain energi mereka lebih mudah diserap, Siska masih trauma dengan kematian sahabatnya di masa kecil. Di tengah lamunan, Siska tiba-tiba teringat pada Gundala. Entah mengapa, saat bayangan jin itu hadir, perasaan Siska menjadi sedikit lebih tenang. Dalam hati ia bisa bertemu sekali lagi dengan Gundala, walau itu hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Di sisi lain sarang, Karel tertawa saat melihat Anjani menjerit-jerit ketakutan dalam penjara gaibnya. Bukannya kasihan, Karel malah memasukkan lebih banyak ular ciptaannya ke penjara Anjani. "Tidak malukah kau menyiksa perempuan seperti itu? Ibumu juga perempuan juga kan?" tegur Adipati Jalasura. Karel menoleh ke penjara Jalasura. "Kau tidak tahu apa-apa soal ibuku, hiu busuk. Lagi pula, aku hanya membalas perlakuannya kepadaku." Tak jauh dari tempat itu, Raden Tangkis sibuk memikirkan cara untuk meloloskan diri dari lilitan ular api yang melilit tubuhnya. "Tetaplah di sana, Tangkis. Kau tidak boleh pergi tanpa izinku." Raden Tangkis sangat terkejut saat mendengar suara Dewi Pancar. Saat itu juga, Raden Tangkis paham jika mutiara hitam yang dimasukkan Dewi Pancar tidak cuma sekedar pusaka, tapi juga alat untuk mengetahui pergerakannya. Setelah berdiskusi, Mian dan Gundala meninggalkan Lawu, sedangkan Condromawo diminta tetap tinggal untuk menjaga Moza, Brahma, dan Arum. Keduanya lalu pergi ke rumah Fatur. Sesampainya di sana, Mian mengajak Kandar ke Mandala Panembahan Wara. Abinar yang sedang berlatih sangat senang melihat kemunculan Mian. Buru-buru ia menghampiri laki-laki itu. Mian yang menyaksikan semangat hidup Abinar telah kembali pun mulai merasa sangat bahagia. "Ada yang ingin kubicarakan denganmu, Nar, soal kitab Ain Banari," ujar Mian setelah selesai berjabat tangan. "Jadi benar kitab itu adalah Ain Banari, An?" "Masih abu-abu, Nar. Karena itulah aku datang ke sini. Kira-kira gurumu itu masih ada?" "Kemungkinan masih, sebab dia bukan manusia. Tapi menemuinya bukan hal mudah, An, apalagi dengan kondisiku sekarang.
jawab Abinar setelah beberapa saat terdiam. Mi'an tersenyum. Ia lalu mengeluarkan Vajra Abinar dan meletakkannya di tangan kiri laki-laki itu. Pusaka itu sudah kubersihkan, Nar. Sekarang tergantung kepadamu. Akan menjadi apa warnanya nanti. Dengan sedikit bimbang, Abinar meraih Vajra. Tak seperti sebelumnya. Energi yang mengalir masuk tidaklah sepanas bara, tapi sejuk seperti angin pegunungan. Mengapa kau kembalikan, An? Mi'an tersenyum. Sebab aku percaya kepadamu, seperti Siren juga mempercayai Nar. Setelah mengucapkan itu, Mi'an membuka telapak tangan kanannya. Pusaran energi kembali muncul di telapak tangan itu. Tak lama kemudian, sarira-sarira yang pernah diambil Mi'an dari Abinar telah ada di sana. Abinar hanya menatap sarira-sarira itu tanpa berani menyentuhnya. Ia malah terbayang kepada perlakuan kejamnya kepada para pemilik sarira. Tanpa sadar, air mata Abinar menetes. Aku tidak berani menerimanya, An. Mereka mati di tanganku, bisik Abinar. Biar mereka menentukan pilihannya sendiri, Nar, balas Mi'an. Sarira-sarira itu lalu melayang dan berputar-putar di udara. Tak lama kemudian, sebutir sarira melesat dan masuk ke ubun-ubun Abinar. Setelah itu, satu persatu semua sarira mengikutinya. Abinar jatuh terduduk sambil menangis terseduh-seduh. Sambil terbata-bata, ia mengucapkan terima kasih dan berjanji akan berjuang sekuat tenaga menjalankan amanah dari semua sarira yang kini telah berada di tubuhnya. Perjalanan ke Baitar Aswadi, tempat guru Abinar bermukim, tidaklah mudah. Mandala itu terkenal sebagai daerah tak bertuan. Satu-satunya hukum yang berlaku di sana adalah hukum rimba. Karena itulah, hanya jin dan manusia yang telah siap kehilangan nyawa sajalah yang berani mengunjungi tempat itu. Sebelum mencari tempat itu, Mi'an, Gundala, dan Abinar harus melewati puluhan mandala yang ada di antara Nusantara dan Baitar Aswadi. Sebagian bisa dilalui dengan hanya meminta izin, sebagian lagi mesti dilewati secara paksa atau sembunyi-sembunyi. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya sampai di Mandala Gisbadaar, daerah yang berbatasan langsung dengan Baitar Aswadi. Aku punya kenalan di sini. Semoga saja ia masih hidup dan belum pindah, ujar Abinar. Gundala dan Mi'an pun mengikuti Abinar. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di sebuah bangunan batu yang merupakan peninggalan peradaban ratusan tahun lalu. Sambil berjalan, Mi'an mengamati ukiran-ukiran di dinding batu. Aura energi yang ada di tempat itu bercampur aduk antara gelap dan terang. Tempat ini pernah menjadi medan perang, An. Tak cuma sekali, tapi berkali-kali, ujar Gundala. Aku juga merasakannya. Bahkan aura amarah, kesedihan, dan kebencian itu masih bertahan sampai sekarang. Tiba-tiba mereka merasakan energi lain. Di saat yang sama, Mi'an melihat Abinar menghentikan langkahnya. Malakur, ini aku, Abinar. Aku tahu itu dirimu, Nar, tapi tidak dengan kedua temanmu. Tidak lama kemudian, muncullah laki-laki bertubuh kalajengking, disusul oleh perempuan bertubuh ular. Keduanya menatap tajam ke arah Gundala dan Mi'an. Tak ingin diremehkan, Mi'an serta Gundala balik menatap. Apa tujuanmu kesini, Nar? Tanya Malakur, si manusia kalajengking. Tolong carikan jalan untuk masuk ke Baitar Aswadi. Ku yakin kau pasti memiliki teman di sana, jawab Abinar. Malakur menatap aneh, lalu tertawa keras. Sreza, jin perempuan bertubuh separuh ular, juga ikut tertawa. Suara tawanya yang melengking membuat Mi'an sakit telinga. Minta tolong, Nar? Sejak kapan tempat ini menjadi badan amal? Kau sudah paham aturannya, kan? Ejek Malakur. Kau lupa dengan janji dan utangmu, mah? Tanya Abinar. Kau sendirilah yang lupa dengan golonganmu sendiri, Nar. Berani-beraninya kau datang dengan aura energi sampah ke tempat ini, balas Malakur. Sadar pertemuan tidak akan berakhir baik, Mi'an bergegas mengeluarkan tombaknya. Melihat Gundala tak bersenjata, ia pun melepas pedang wesi kuning dan memberikannya kepada Gundala. Seperti dugaan Mi'an, puluhan manusia kalajengking dan ular segera berdatangan mengepung. Abinar sendiri telah meloncat ke dekat Mi'an dengan pedang vajranya. Sinar di pedang itu kini berwarna putih kebiruan dan tak lagi merah seperti sebelumnya. Maafkan aku, An. Tampaknya aku mengajak kalian ke tempat yang salah, ucap Abinar. Tak perlu meminta maaf, Nar. Tuhan memang menginginkan kita datang ke sini, balas Mi'an.
Setelah Malakur memberikan perintah, anak buahnya pun menyerang. Mian, Gundala, dan Abinar langsung berloncatan untuk menghadapi mereka. Suara jeritan, percik bunga api, serta bau sangit dari anak buah Malakur yang terbakar segera saja memenuhi tempat itu. Malakur dan Srezah yang melihat anak buahnya dibantai merangsek maju. Malakul yang telah merubah menjadi seorang laki-laki langsung menyerang Abinar dengan tombak bermata duanya. Sedangkan Srezah yang kini menjadi gadis telanjang menghadapi Mian dengan sambaran cambuk berujung tiganya. Abinar bertarung dengan semangat meski hanya menggunakan tangan kiri. Setiap sabetan dan tusukannya menebarkan aura kematian bagi si lawan. Malakur yang awalnya meremehkan Abinar kini harus mengakui kehebatan laki-laki itu. Ia bahkan harus mengerahkan energi cadangannya. Sementara itu, Mian hanya tersenyum ketika Srezah mulai menggunakan ilmu ilusi. Dengan menggunakan energi catur tunggal, ia mencari keberadaan wujud asli Srezah. Ilmu ilusi di Mandala kami jauh lebih dahsyat daripada ilmumu ini, ular, ujar Mian sambil memburu tubuh asli Srezah. Srezah pun kebingungan ketika tahu Mian tidak terpengaruh dengan ilmu ilusinya. Ia pun menarik kembali ilmunya dan berjuang mati-matian menghadang serangan hujan tombak Mian. Di palagan lain, Gundala yang awalnya kerepotan menghadapi serbuan lawan sendirian akhirnya mulai bisa mengendalikan keadaan. Satu demi satu anak buah Malakur pun tewas di ujung pedang wesi kuningnya. Setelah banyak terluka dan kehilangan energi, Srezah pun terus tumbang di tangan Mian. Dengan diiringi jeritan panjang, jin ular itu meregang nyawa ditembus tombak catur tunggal. Energi gelap yang keluar dari tubuh Srezah melayang cepat dan masuk ke tubuh Malakur sebelum Mian sempat menetralkannya. Kematian Srezah mengguncang perasaan Malakur. Ia mengamuk, jari-jarinya dibakar amarah. Gerakan jin itu menjadi kian cepat dan ganas. Abinar pun kewalahan menghadapi gempuran Malakur. Mian sendiri memilih membantu Gundala sambil berusaha menetralkan energi gelap yang keluar dari mereka yang terbunuh. Namun karena banyaknya korban, sebagian energi tersebut berhasil lolos dan bergabung dengan Malakur. Seiring dengan bertambahnya energi, sepak terjang Malakur kian menggila. Beberapa serangannya bahkan berhasil menghantam Abinar. Penebusan utangku baru dimulai. Aku tak boleh mati sekarang. Aku ingin bertemu Shiren dengan bangga, gumam Abinar saat dadanya kembali terkena tusukan tombak Malakur. Kalau begitu, ayo berjuang, Nar. Kalahkan makhluk jahat itu. Abinar tertegun. Ia bertanya-tanya, apakah suara Shiren yang baru saja didengarnya itu nyata atau hanya halusinasinya saja? Apapun itu, aku tahu dia selalu mengharapkan yang terbaik bagiku, bisik Abinar sambil kembali mencari kesempatan untuk menebas kepala Malakur. Seluruh anak buah Malakur telah terbantai habis. Mian dan Gundala kini mengamati pertarungan Abinar. Ayo, tunggu apa lagi? Mengapa kalian tidak ikut menyerangku? Teriak Malakur kepada Mian dan Gundala. Di Mandala kami, kecurangan adalah hal yang memalukan. Tapi entah kalau di sini, balas Gundala. Kuras energinya sebanyak mungkin, Nar. Pancing dia untuk membuang energi. Setelah melemah, barulah kau serang dia dengan energimu. Mian mengirim pesan rahasia ke Abinar. Abinar lalu menjalankan arahan Mian. Ia kini tak lagi beradu kekuatan dan memilih berloncatan sambil sesekali menyerang. Aksi itu membuat Malakur semakin marah. Berulang kali dia melontarkan serangan jarak jauh ke arah Abinar. Pelan tapi pasti, energi Malakur pun menyusut. Hal itu juga disadari oleh Abinar lewat kekuatan serangan jarak jauh Malakur yang kian melemah. Kali ini giliranku menyerang, bisi Abinar. Sambil terus berloncatan, Abinar mencari kesempatan menyerang. Ketika saat itu tiba, secepat kilat Abinar melesat dan mengayunkan pedangnya ke ubun-ubun Malakur. Tanpa sempat mengeluarkan suara, jin itu tewas dengan tubuh terbelah dua. Di Jakarta, Kandar diam-diam menyusup masuk ke sebuah rumah mewah di kawasan elit. Ia lalu menunggu kedatangan si tuan rumah di kamar pribadinya. Setengah jam kemudian, pintu kamar itu pun terbuka. Seorang laki-laki berpakaian rapi terlihat memasuki kamar. Kau pikir bisa lolos dengan semudah itu, Jenderal? Jenderal Sam tersentak. Buru-buru ia menekan saklar lampu. Siapa kau? Bagaimana bisa masuk ke sini? Aku teman Budi, Jenderal. Orang yang dikorbankan untuk memalsukan kematianmu. Selain Budi, korbannya juga ada Shiva dan Sudrajat, orang yang kini identitasnya Jenderal pakai.
Kedatanganku ke sini adalah untuk membalaskan kematian mereka. Katakan berapa yang kau mau, aku transfer sekarang juga. Kandar tersenyum. Aku tidak butuh transferanmu, Jenderal. Justru akulah yang akan mentransfermu. Usai mengucapkan itu, Kandar mengeluarkan surai dan langsung menyerang Jenderal Sam. Laki-laki itu pun meregang nyawa penuh penderitaan. Apalagi Kandar sengaja memperlambat proses penghancuran isi tubuh korbannya. Penderitaan yang kau rasakan sekarang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan korban korupsi dan juga korban-korban aksi bejat yang lain, Jenderal. Setelah hampir setengah jam berlalu, Jenderal Sam pun tewas tanpa bekas dan hanya menyisakan pakaian saja. Kandar lalu meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di luar, ia mengeluarkan kertas berisi daftar pelanggan Sani dari sakunya, kemudian memilih sebuah nama lagi. Usai sejenak beristirahat untuk memulihkan diri, Abidar mengajak Mi'an dan Gundala menggeledah markas Malakur. Sambil tetap waspada, ketiganya berpencar memasuki ruang-ruang yang tersebar di tempat itu. Semakin jauh ke dalam, pemandangan yang disaksikan Mi'an kian mengerikan dan menjijikkan. Tumpukan tulang manusia ada di mana-mana. Sebagian bahkan telah dibentuk menjadi kursi, meja, serta berbagai benda lainnya. Suramnya aura energi memberikan gambaran betapa menderita dan putus asanya orang-orang yang telah menjadi tulang belulang itu. Sesuai pesan Abinar, Mi'an harus mencari pusaka atau sarira simpanan Malakur. Abinar yakin benda-benda itu pasti disembunyikan di suatu tempat. Untuk menemukan lokasi rahasia itu, Mi'an menyebarkan energi dan menggunakan sebagai alat pendeteksi. Tiba-tiba, Mi'an merasakan energinya menyentuh dinding penghalang. Ia segera menghubungi Gundala dan Abinar. Bersama-sama, ketiganya langsung bergerak ke lokasi dinding penghalang. Perjalanan mereka berakhir di sebuah dinding batu hitam. Bergantian, Mi'an, Gundala, dan Abinar menghantam energi yang melindungi dinding itu. Ketika dinding itu akhirnya hancur, tampaklah seekor kalajengking raksasa bercapit 4 dan bersengat 2. Kalajengking tersebut segera mengangkat capit serta sengatnya untuk menyerang. Melihat hal itu, Gundala bergegas mengeluarkan pedang. Demikian juga dengan Mi'an. Tunggu dulu, An. Aku mengenal jin ini, ucap Abinar. Abinar berjalan mendekat. Kaukah itu Karas? Ini aku, Abinar. Kalajengking raksasa menurunkan capitannya. Abinar, tidak mungkin. Aura energimu jauh berbeda dengannya. Kau pasti cuma penipu yang ingin merampok tempat ini. Apakah kau tidak mengenali wajahku, Kar? Sayangnya tidak. Keparat itu telah membuatku buta. Abinar terkejut mendengarnya. Ia lalu mengamati kepala Karas dengan lebih teliti. Ternyata keenam mata Karas memang telah hancur. Tak hanya itu, seutas tali juga menancap di kepalanya. Ujung tali itu berakhir di sebuah pintu. Malakur yang melakukannya, Kar? Kenapa? Tunggu sebentar. Apa kau benar-benar Abinar? Auramu memang berbeda dan aku tidak bisa melihatmu, tapi suaramu sepertinya tidak asing. Aku Abinar, Kar, orang yang pernah membantumu saat kau dikeroyok dan akan diperbudak oleh kelompok penyihir dari Baitar Suman. Karas terdiam. Ia mencoba mengingat kembali pertempurannya saat itu. Siapa yang melukai dahiku? Aku, Kar. Tapi itu gara-gara kesalahanmu sendiri, kan? Ternyata benar-benar kau, Nar. Bagaimana bisa sampai di sini? Di mana Malakur dan perempuan cabul itu? Tanya Karas. Mereka sudah tewas, Kar. Aku yang membunuh Malakur, jawab Abinar. Karas sejenak termenung, lalu tertawa panjang. Namun tiba-tiba ia kembali terdiam. Sial, jika Malakur mati, siapa yang akan melepaskan tali keparat ini? Keluhnya. Kau diamlah, Kar, biar ku coba memotongnya. Abinar mengeluarkan fajranya. Sinar putih kebiruan langsung muncul begitu sula-sula fajra itu terbuka. Kemudian Abinar segera meloncat sambil mengayunkan pedang fajra ke tali penyegel Karas. Benturan energi pedang dan tali menyebabkan banyak loncatan energi liar menyerupai sambaran petir. Puluhan petir itu menyambar dinding hingga pecah berguguran. Sebagian lagi menghantam Gundala dan Mi'an. Benturan energi yang mengenai energi pelindung mereka menciptakan kilatan-kilatan petir baru. Di saat yang sama, tubuh Karas bergetar hebat. Serangan Abinar ternyata mengalir masuk ke tubuhnya juga. Melihat itu, Abinar segera menghentikan usahanya dan kembali mundur.
Biar aku yang mencobanya, Nar, ujar Mian. Mian melompat ke punggung Karas. Energi tali langsung menyerang saat ia memegangnya. Sambil bertahan, Mian berusaha menghancurkan segel tersebut tanpa membuat Karas terluka. Mian berjuang membungkus energi segel dengan energinya. Lewat cara itu, ia berharap Karas tidak lagi bersentuhan langsung dengan tali penyegel. Setelah beberapa lama, Mian pun berhasil melakukannya. Setelah itu, barulah ia mengadu kekuatan dengan energi tali. Gundala dan Abinar juga tidak tinggal diam. Mereka mengalirkan energinya untuk membantu Mian menetralisir energi tali. Pelan tapi pasti, energi catur tunggal berhasil mengurai dan menetralkan energi penyegel. Ketika kekuatan tali itu sudah benar-benar melemah, Mian segera mencabutnya. Menyelamatkan memang jauh lebih sulit dan berat daripada menghancurkan, ujar Gundala. Benar, Ar. Aku sangat bersyukur bisa bertemu dengan Mian, balas Abinar. Aku juga, Nar. Abinar menoleh. Memangnya kau sudah pernah bertemu Mian sebelumnya, Ar? Maksudku, ya sekarang ini, Ar, jawab Gundala berusaha menutupi kesalahan ucapannya tadi. Begitu tali terlepas, Karas langsung berubah wujud menjadi laki-laki kekar bertubuh tinggi dengan kumis dan jenggot lebat. Sebuah luka tampak melintang di dahinya. Meski telah buta, Karas masih bisa melihat keberadaan energi makhluk lain. Ia pun berjalan menghampiri Mian. Terima kasih, Tuan. Aku berhutang budi besar kepadamu, ucapnya sambil mengulurkan tangan. Mian menjabat tangan Karas. Tak perlu ada utang budi, Kar. Aku masih bisa bernafas sampai hari ini, juga atas bantuan banyak makhluk. Bersama Mian, Karas mendatangi Abinar dan Arya. Setelah memperkenalkan Karas kepada Gundala, Abinar lalu menanyakan penyebab Karas disegel di tempat itu. Semua ini gara-gara Srezah, Nar. Perempuan cabul itulah yang memfitnahku. Karas lalu bercerita. Srezah ternyata mengajak Karas berselingkuh. Tak hanya itu, ia juga berencana mengkudeta Malakur. Karas yang tahu Srezah hanya ingin memanfaatkan statusnya sebagai punggawa terkuat Malakur, menolak tawaran Srezah mentah-mentah. Penolakan Karas membuat Srezah murka, sekaligus ketakutan. Maka sebelum Karas sempat melapor ke Malakur, ia lebih dulu mengarang cerita palsu. Kepada Malakur, Srezah memutarbalikkan semua fakta. Ia mengatakan Karaslah yang mencoba memperkosa dan melakukan kudeta. Malakur yang memang merasa iri dengan kepopuleran Karas gelap mata. Tanpa bertanya dan mencari tahu fakta sebenarnya, ia mengirim pasukan untuk menangkap dan menghukum Karas. Pantas saja aku tidak melihatmu di sana tadi. Tapi mungkin kita harus mensyukurinya, Kar. Sebab jika tidak begitu, kau dan aku mungkin harus bertarung, ujar Abinar. Karas mengangguk-anggukkan kepala. Sekarang, katakan apa maksudmu kesini, Nar? Abinar menceritakan keinginannya masuk ke Baitar Aswadi. Tapi ia tidak mengatakan kedatangannya adalah untuk mencari informasi tentang kitab Ain Banari. Abinar takut jika berita munculnya kitab itu akan memicu masalah baru. Biar aku yang akan mengantarmu, Nar. Sekarang, ayo kita ambil syarat yang dibutuhkan. Karas mengajak Abinar, Mian dan Gundala menuju pintu gudang harta Malakur yang tadi menjadi tambatan tali penyegel. Tanpa kesulitan berarti, Karas berhasil membuka kunci gudang. Setelah memastikan tidak ada jebakan berbahaya, Karas mempersilahkan Abinar, Mian, serta Gundala ikut masuk. Meskipun tak besar, gudang itu dipenuhi oleh emas, permata, serta banyak barang berharga lainnya. Mian yakin dengan benda-benda itulah Malakur membujuk manusia agar ikut sesat bersamanya. Ambil apa saja yang kalian mau. Selain harta, mustika, dan sarira, ada banyak senjata di sana, ucap Karas. Abinar segera mencari tempat penyimpanan sarira, sebab benda itulah yang bisa menjadi mata uang paling laku di Baitar Aswadi. Mian sendiri tidak berminat dengan semua yang ada di sana dan memilih hanya melihat-lihat saja. Matamu jeli juga. Golok itu milik jin dari timur. Ambillah jika mau. Tapi kekuatannya sangat sulit dikendalikan. Karena itulah Malakur sampai menyegelnya 2 kali. Ujar Karas saat melihat Gundala berdiri di depan sebilah golok berwarna hitam legam. Gundala sendiri mengenal Sigar Lintang, si pemilik golok. Ia tidak pernah menyangka jika tokoh sakti dari Mandala Bromo ternyata telah tewas di tempat itu. Pantas saja, ia seolah lenyap di telan bumi, batin Gundala. Malakur yang membunuh pemiliknya, Kar?
Karas tertawa pendek. Dia mana mampu melakukannya jika lawannya masih sehat. Malakur cuma mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jin itu sudah terluka sangat parah ketika bertemu Malakur. Terluka parah? Dengan siapa dia bertarung? Belat, salah satu dari 3 jin terkuat di Baatir Aswadi. Gundala memutuskan mencoba menggunakan golok itu. Ketika ia mengulurkan tangan, Karas segera melompat menjauh sambil mengerahkan energi pelindungnya. Awalnya tak terjadi apa-apa, namun semua berubah ketika Gundala membuka segel yang melilit gagang golok. Seketika itu juga, energi yang selama puluhan tahun terkurung memancar keluar. Dengan susah payah, Gundala berjuang mengendalikan energi tersebut. Mian yang merasakan kemunculan energi golok bergegas mendatangi Gundala. Untuk mencegah energi yang bergerak liar itu menghancurkan ruangan, Mian segera duduk bersila dan fokus mengerahkan Aji Puspa Manunggal untuk menghisap energi tersebut. Seiring dengan berkurangnya jumlah energi, Gundala pelan-pelan bisa meredam getaran golok. Beberapa saat kemudian, golok itu akhirnya diam dan sepenuhnya dalam kendali Gundala. Untuk apa senjata itu, Ar? Apakah pedangku tidak cukup? Tanya Mian setelah selesai menyelaraskan energinya. Aku ingin memulangkan golok ini ke tanah airnya, An, jawab Gundala. Maksudmu? Golok ini ditempa di kawah Bromo, An. Kesanalah ia akan kupulangkan. Jadi, itu milik kaum kita, Ar? Benar, An. Karena itulah aku mengambilnya. Pusaka Nusantara harus berada di Nusantara dan bukan malah menjadi pusaka Mandala lain. Mian hanya menganggukkan kepalanya. Gundala lalu mengembalikan pedang musik kuning dan menggantinya dengan golok sigar lintang. Setelah itu, Karas, Abinar, Mian, serta Gundala segera pergi ke Baatir Aswadi. Dengan menggunakan sarira dan koneksinya, Karas bisa memasuki gerbang Baitar Aswadi. Sebelum melanjutkan perjalanan, Karas menyempatkan diri untuk pergi membeli mata di sebuah tempat. Mian dan Gundala berusaha menahan perasaan jijik saat melihat tangan, kaki, cakar, dan berbagai bagian tubuh lain dipajang di gantungan dan kotak. Sementara di bagian lain, beberapa jin tampak memotong-motong mayat jin dan siluman di tempatnya masing-masing. Nyawa tidak ada harganya di sini, tapi mayat ada, bisik Abinar tanpa menoleh. Karas akhirnya menemukan mata yang cocok. Tak lama kemudian, jin itu sudah bisa melihat lagi. 2 mata lebih baik daripada tidak sama sekali. Ucapnya lalu tertawa. Sementara itu, di antara keramaian, 3 jin sedang mengawasi pergerakan Mian dan kawan-kawannya. Yang 2 itu pasti manusia, ujar Kila. Karas aku tahu, tapi jenis satunya lagi belum pernah kutemui di tempat ini, sahut Mila. Masalahnya mereka teman Kalas. Itu artinya kita akan mencari masalah dengan Malakur, ucap Tila. Kita ambil saja sariranya, sedang tubuh mereka dihancurkan. Tanpa bukti dan saksi, Malakur tak akan bisa menuduh kita, balas Kila. Mila lalu berunding dengan 2 adiknya. Mereka pun sepakat untuk menyerang kelompok Karas. 3 jin yang biasa merampok, membunuh, serta menjual mayat korban-korbannya itu segera menyusun rencana dan mengumpulkan anak buah mereka. Sebelum melanjutkan perjalanan, Karas menyuruh Abinar untuk mencari pengganti tangan kanannya yang hilang. Menurut Karas, di sana juga organ tubuh manusia tersedia. Tak perlu, Kar. Justru ketiadaan tangan ini adalah pengingat tujuanku, ujar Abinar. Ya sudah, aku cuma menawarkan saja. Memangnya siapa yang memotong tanganmu itu? Mian, Kar. Melihat Abinar tersenyum dan tanpa beban menyebut nama Mian, Karas kebingungan. Kukira kelakuan kaumku sudah aneh, tapi ternyata manusia lebih aneh lagi. Bisa-bisanya kau bersahabat dengan orang yang memotong tanganmu, Nar. Abinar tidak menjawab dan hanya tersenyum. Mereka lalu meninggalkan wilayah perbatasan. Sepanjang perjalanan, Mian menyaksikan ada banyak hal ganjil dan bahkan mengerikan. Meski tak sama, kondisi di tempat itu mengingatkan Mian dengan Nusa Karang. Semakin jauh bergerak, jumlah jin dan bangunan rumah batu kian berkurang. Sampai akhirnya mereka tiba di hamparan pasir yang sangat luas. Karas menyebut tempat itu sebagai gurun hidup dan mati. Ia juga menyuruh Mian dan yang lain tetap berdiri di wilayah bebatuan. Di mana dia, Kar? Tanya Abinar sambil mengeluarkan kantong sarira. Mari telah mati.
Penguasanya sekarang adalah Hasya'at, tapi dia kenalan baik Malakur. Jadi semoga tidak terlalu merepotkan, jawab Karas sambil melangkah maju. Saat kaki Karas menginjak pasir, segera terdengar suara gemuruh. Gurun pasir itu seolah berubah menjadi lautan yang berombak besar. Setelah kembali tenang, tampaklah kawah-kawah besar telah memenuhi gurun tersebut. Dari salah satu kawah, muncullah seekor ular raksasa terbuat dari pasir. Apa maksudmu memasuki wilayahku, budak Malakur? Hanya berjalan-jalan saja, Tuan. Aku ingin mengunjungi teman di Wa'adir Karat. Sudah lama kami tidak bertemu, jawab Karas. Siapa nama temanmu? Kiban-Ar, sang penempa. Ular pasir mengalihkan pandangan ke arah Mi'an, Abinar, dan Gundala. Mereka juga ikut bersamamu? Benar, Tuan. Ketiganya adalah temanku. Hasya'at yang mengawasi perbincangan anak buahnya dan Karas merasa curiga dengan energi yang dipancarkan Mi'an, Gundala, serta Abinar. Jin ular bertanduk 10 itu memerintahkan si anak buah menyuruh Karas menunggu. Di saat yang sama, dia menyuruh anak buah yang lain pergi ke tempat Malakur. Ketika disuruh menunggu, perasaan Karas mulai gelisah. Ia mengirim pesan pada Abinar untuk siap-siap menghadapi kemungkinan terburuk. Mi'an dan Gundala pun segera menyiapkan dirinya usai Abinar menyampaikan perasaan Karas. Sekarang kalian boleh masuk, tapi jangan lupa syaratnya, ucap ular pasir setelah hampir 1 jam berlalu. Karas merasa lega. Ia lalu menghampiri Abinar untuk meminta 4 sarira. Secepat kilat, si naga pasir menyambar sarira-sarira tersebut dan kembali masuk ke gurun. Kawah-kawah pasir juga ikut menghilang tak lama kemudian. Mi'an, Gundala, Abinar, dan Karas bergerak secepat mungkin. Mereka lekas-lekas melewati gurun itu. Namun, ketika keempatnya telah berada di tengah gurun, tiba-tiba saja kembali terdengar bunyi gemuruh. Seluruh tempat itu juga bergetar hebat seperti terkena gempa. Mi'an langsung meloncat ketika pasir yang diinjaknya mendadak menghilang. Hal sama juga dilakukan Gundala, Abinar, serta Karas. Ketika bunyi gemuruh dan getaran menghilang, Karas, Mi'an, Gundala, serta Abinar telah berdiri terpisah satu dengan yang lain. Di saat yang sama, puluhan kawah berbentuk kerucut terbalik kembali muncul. Seekor ular pasir yang jauh lebih besar dari sebelumnya muncul dari salah satu kawah. Kau pikir bisa membodohiku semudah itu, kalajengking pengkhianat? Sebelum kau belajar menipu, aku telah menjadi rajanya penipu bangsat. Hasya'at menyamburkan pasir ke arah Karas. Jin itu berlompatan untuk menghindari serangan itu. Karas tahu setiap butir pasir Hasya'at sangat berbahaya. Selain beracun, pasir itu bisa menyusup masuk ke dalam energi pelindung. Karas tak hanya harus menghindari serangan Hasya'at saja. Ular-ular pasir lain juga menyerang dari kawahnya masing-masing. Kemanapun Karas pergi, selalu saja ada ular yang menyambarnya. Hal serupa juga terjadi pada Mi'an, Abinar, dan Gundala. Mereka kewalahan menghadapi serbuan para ular pasir. Beruntung ketiganya memiliki energi pelindung yang cukup untuk menahan gempuran serangan lawan. Ular-ular itu bukan wujud aslinya, An, seru Gundala. Aku tahu, Ar. Jin yang asli bersembunyi di dasar kawahnya masing-masing, balas Mi'an. Dari semua pertempuran, Abinarlah yang paling kerepotan. Berulang kali ia nyaris terkena semburan atau gigitan lawannya. Namun meski demikian, Abinar tak patah semangat. Pedang Fajrnya tetap ganas menyambar-nyambar walau tak banyak membuahkan hasil. Tiba-tiba, Abinar merasa kakinya tak bisa bergerak. Saat dilihat, seekor ular pasir telah menggigit kakinya. Abinar pun menebaskan pedang ke arah ular itu. Akan tetapi, seekor ular lain telah lebih dulu menyamburnya. Disusul kemudian oleh ular-ular lainnya. Dengan cepat, seluruh tubuh Abinar terbungkus pasir dan akhirnya terseret masuk ke dalam kawah ular yang menggigitnya. Karas yang mengetahui hal itu berusaha menolong. Ia melompat untuk menangkap tubuh Abinar. Akan tetapi, ular-ular pasir yang ada di antara Karas dan Abinar tak membiarkan hal itu terjadi. Mereka menyemburkan pasir dan ada juga yang berusaha menggigitnya. Mi'an juga berusaha menolong Abinar. Kembarannya melesat ke arah laki-laki itu. Namun, seperti halnya Karas, ular-ular pasir berdatangan untuk menghalangi rencana Mi'an. Pada akhirnya, tidak hanya Abinar yang terseret ke dalam kawah, tapi Karas juga. Seolah ingin mengejek Mi'an dan Gundala, para ular pasir menari-nari di kawahnya masing-masing. Hasya'at tertawa panjang untuk merayakan kemenangannya. Dalam kegelapan yang tak berbatas, Abinar merasakan suhu menjadi semakin dingin.
Ia tahu cepat atau lambat energi lawan akan menembus energi pelindung dan membunuhnya. Abinar yang sudah pasrah memilih memejamkan mata dan mengenang kembali saat-saat indahnya bersama Shiren untuk menemani penantian mautnya. "Maafkan aku, Ren. Ternyata aku tidak sekuat yang kau harapkan," bisik Abinar sambil meneteskan air mata. "Jangan cengeng, Nar. Kuat itu bukan hanya soal bisa melawan, tapi juga tentang bertahan dalam kondisi tak terlawan. Bersamamu, aku sudah berjuang bertahan sampai akhir. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri, Nar. Apakah ini memang benar-benar menjadi akhir perjuanganmu?" Abinar tertegun. Kembali ia seperti mendengar suara Shiren berbicara kepadanya. Kalimat demi kalimat yang baru saja didengarnya mengetuk kembali kesadaran Abinar akan hakikat sebuah perjuangan. "Terima kasih, Ren. Terima kasih. Sekarang, ayo kita berjuang bersama," bisik Abinar lalu berusaha mengumpulkan kembali energinya. Sambil berlompatan menghindari serangan para ular, Gundala terus memikirkan cara untuk mengalahkan lawan-lawannya. "Berapa banyak kembaran yang bisa kau buat, An?" tanya Gundala lewat telepati. Ia pura-pura tidak tahu kemampuan Mian. "Sebanyak yang kubutuhkan, Ar," jawab Mian. Gundala lalu mengatakan rencananya. Ia yakin itu adalah cara terampuh untuk mengalahkan Hasya'at. "Tapi bagaimana dengan Abinar dan Karas, Ar? Mereka pasti akan terkena dampaknya juga." "Bagaimana kau tahu mereka masih hidup, An? Lagi pula cepat atau lambat, Abinar dan Karas pasti akan tewas juga bila tidak lekas ditolong. Jangan sia-siakan pengorbanan mereka, An." Mian sadar kata-kata Gundala benar. Ia pun bersedia mengikuti rencana Gundala. Dalam hati, Mian berdoa semoga Tuhan bersedia menyelamatkan Abinar dan Karas. Di waktu yang telah disepakati, Mian dan Gundala meloncat tinggi ke atas. Gundala lalu mengeluarkan golok hitamnya. "Jangan membuat malu mandalamu, Sigar Lintang. Ayo tunjukkan kekuatanmu." Seusai mengucapkan itu, Gundala mengumpulkan semua energi yang ada dalam tubuhnya, kemudian menyalurkannya ke golok hitam. Proses penyatuan energi Gundala dan golok menimbulkan banyak kilatan petir. "Sekarang, An!" teriak Gundala sambil meluncur ke bawah dengan kecepatan penuh. Di angkasa, Mian memecah tubuhnya sebanyak mungkin. Ketika Gundala tinggal beberapa meter lagi menghantam gurun, Mian bersama seluruh kembarannya menyusul turun. Hantaman sosok Sigar Lintang menimbulkan ledakan dahsyat. Gurun itu seperti terkena meteor jatuh. Pasir berterbangan ke segala arah. Sebuah kawah raksasa pun tercipta. Di sana tampaklah para anak buah Hasya'at yang sebelumnya bersembunyi di pasir. Gundala yang berada di tengah kawah itu segera menyerang jin pertama yang dilihatnya. Mian bersama kembarannya juga melakukan hal yang sama. Mereka menyerang anak buah Hasya'at yang kini berlarian mencari tempat persembunyian baru serta melarikan diri. Mian dan Gundala berusaha menghabisi lawan sebelum mereka kembali menghilang dalam pasir. Hasya'at yang lebih dulu kabur sambil membawa tubuh Abinar dihentikan oleh Karas. "Mau lari kemana kau, ular busuk? Bangsat, ternyata kau masih hidup rupanya," umpat Hasya'at. "Bukan cuma kau saja yang bisa hidup dalam pasir, Ad." Sebenarnya, Karas telah terluka dalam akibat pasir beracun yang berhasil memasuki tubuhnya. Ia sendiri tidak yakin bisa menang melawan Hasya'at. Tujuan Karas adalah menahan Hasya'at hingga Mian dan Gundala datang. Sementara itu, Abinar merasakan tubuhnya mulai menghangat. Beberapa titik cahaya juga mulai bermunculan di sekelilingnya. Cahaya yang dilihat Abinar akibat jatuhnya butiran-butiran pasir pembungkus tubuhnya. Seiring dengan semakin menguatnya energi, kian banyak pula pasir-pasir berguguran. Ketika sudah benar-benar bebas, Abinar melihat Karas sedang bertarung sengit melawan Hasya'at. Pertempuran berlangsung tak seimbang. Karas tampak lebih banyak bertahan, sementara Hasya'at tiada henti menggempur dengan tikaman tombaknya. Dari gerakan dan aura energinya, Abinar tahu Karas telah terluka dalam. Abinar berusaha bangun. Setelah itu, ia segera duduk bersila untuk memulihkan diri, sekaligus mengumpulkan energi. Kebangkitan Abinar membuat Hasya'at gelisah. Ia memutuskan untuk mengabaikan sarira di tubuh Abinar dan memilih melarikan diri. Hasya'at meloncat menjauh, lalu segera bergerak meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, gerakannya terhenti oleh sabetan golok Gundala. "Mau lari kemana kau, ular keparat?" ujar Gundala sambil menebaskan goloknya. Hasya'at terpaksa mengeluarkan lagi senjatanya dan kembali bertarung. Dengan cepat puluhan jurus telah berlalu. Sementara itu, Mian yang juga telah datang segera memeriksa kondisi Abinar.
Ketika merasa Abinar bisa mengobati diri sendiri, Mi'an memilih untuk menolong Karas. Tanpa bantuan anak buah, Hasyiat bukan tandingan Gundala. Dengan cepat senjatanya terlempar terhantam golok. Hasyiat yang terpojok terpaksa menggunakan senjata terakhirnya. Secepat kilat ia meluncurkan ke-10 tanduk di kepalanya ke arah Gundala, Mi'an, Abinar, dan Karas. Segera saja tempat itu diramaikan oleh ledakan, bunga api, dan asap tebal. Di tengah kekacauan, Hasyiat bergegas melarikan diri. Hanya saja kembaran Mi'an ternyata telah siap menghentikannya. Tanpa kata-kata, kembaran itu menghantam dada Hasyiat dan menghancurkan jaringan energinya. Hasyiat tak bisa berbuat banyak ketika tubuhnya dibawa kembali ke tempat Mi'an berada. Abinar langsung mengambil kembali kantong sarira yang dicuri Hasyiat. "Sekarang keluarkan simpananmu sendiri, At," perintah Karas yang telah berhasil sembuh setelah dibantu Mi'an. "Aku bisa mengeluarkannya secara paksa, tapi itu akan sangat menyakitkan," ujar Mi'an. Hasyiat menatap Mi'an dengan penuh kebencian. Namun ia tahu tak memiliki pilihan. Hasyiat lalu membuka mulut dan memuntahkan sebuah kantong dari dalam perutnya. Mi'an terlebih dulu menguji dan membersihkan kantong sebelum memberikannya kepada Karas. "Sebenarnya aku ingin membunuhmu, tapi karena bukan aku yang mengalahkanmu, maka cuma ini yang bisa kulakukan," ucap Karas, lalu menendang Hasyiat hingga tubuhnya melayang di udara menuju mandalanya. Karas lalu mengajak Mi'an, Abinar, dan Gundala berunding. Karas mengatakan jika rencananya untuk bergerak secara diam-diam telah gagal. Kabar kematian Malakur dan kekalahan Hasyiat pasti segera tersebar. Demikian juga dengan identitas mereka. Menurut Karas, teman dan kerabat Malakur serta Hasyiat tentu tidak akan tinggal diam. "Kita akan menjadi buruan, tidak hanya sebagai target balas dendam, tapi juga karena sarira-sarira yang kita bawa." "Katakan bagaimana sebenarnya bentuk mandala ini, Nar?" tanya Mi'an. "Biar Karas saja, An. Aku cuma tahu sedikit." "Saat itu aku cuma mengikuti guruku saja," jawab Abinar. Karas pun bercerita. Baitar Aswadi adalah mandala atau baitar yang terdiri dari banyak mandala. Dengan mandala terkuat berada di titik tengahnya. Semakin jauh suatu mandala dari titik itu, maka kekuatannya juga kian kecil. Perbedaan status itu biasa disebut dengan mandala atas atau baitar ar dan mandala bawah atau baitar dal. Para penghuni mandala atas bebas memasuki dan bergerak di mandala-mandala bawah, sementara penghuni mandala bawah harus bayar upeti atau memilih membuktikan kelayakannya lewat pertarungan jika ingin memasuki mandala atas. Aturan lain adalah mandala bawah wajib memberikan upeti ke mandala di atasnya. Sementara soal wilayah, antar mandala dibebaskan untuk berperang satu sama lain. Siapapun pemenangnya akan menjadi penguasa mandala yang kalah. "Mirip dengan cakra mandala, tapi versi jahat," ujar Gundala. "Apalagi itu, Ar?" tanya Mi'an. "Konsep kerajaan besar di mandala kita, An. Kerajaan-kerajaan kecil atau taklukan tergabung dalam sebuah ikatan kemaharajaan. Pusat dari kekuasaan itu disebut sebagai cakra mandala, yang bisa diartikan sebagai pancaran cahaya kebaikan, kebenaran, dan keadilan di seluruh mandala yang dinaukinya. Sebagai ganti upeti, kerajaan-kerajaan kecil akan mendapat perlindungan dan bantuan. Pihak kemaharajaan juga menjadi juru damai bila ada perselisihan antar anggotanya. Majapahit adalah salah satu yang menerapkannya. Nama Majapahit sendiri sering dikatakan sebagai penyederhanaan dari gelar Maharaja Purohita, gelar seorang penguasa Cakramandala yang berarti penguasa raja-raja sekaligus pemimpin tertinggi urusan agama. Bahkan di era Mataram Islam, gelar ini masih dipertahankan walau berubah menjadi Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Mi'an yang kurang paham sejarah hanya bisa terdiam mendengar penjelasan Gundala, sementara Abinar sibuk memikirkan daerah mana yang harus dilewatinya setelah ini. "Kalau begitu, selanjutnya kita lewat Dar Elbias saja, Kar. Mereka tidak terlalu kuat, kan?" saran Abinar. "Dar Elbias sudah berganti penguasa, Nar. Tempat itu kini menjadi wilayah seorang manusia yang sangat kejam. Baitar-baitar di atasnya saja memilih menghindarinya sekarang." "Manusia? Siapa orang itu?" tanya Mi'an. "Namanya Dadung Wulung. Katanya dia berasal dari Baitar Marapi yang berada di belahan timur." "Nar, bukankah kau dan teman-temanmu juga dari timur? Jangan-jangan kalian mengenalnya atau malah berteman. Kita bisa memanfaatkannya kalau begitu,"
Mendengar nama itu, Mi'an menoleh ke arah Gundala. "Aku yakin itu Ki Dadung Wulung, Ar. Bagaimana menurutmu?" "Aku juga yakin, Ar. Ternyata dia bersembunyi di sini," jawab Gundala. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari Melacak Jejak Sang Ular dari Mas Pudak Brahma. Yang penasaran bisa langsung berkunjung ke akun Facebooknya dan di sana sudah tamat ya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Silahkan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.